Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Faris Aska, SMK Negeri 1 Kelungkung, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching. Baik, saat ini saya berperan sebagai observer atau supervisor, pengamat, dan Pak Kade Adi berperan sebagai coach, dan Bu Nilo Mariati berperan sebagai coaching. Baik, kita akan mulai demonstrasi konseptualnya. Saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Kade Adi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Pak Paris. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Bapak. Kabar saya hari ini baik sekali, Pak. Oke. Eh, Baik ya, syukur kita semua dalam keadaan baik. Semoga kita akan melaksanakan coaching beberapa waktu ke depan, atau melaksanakan eh, observasi beberapa waktu ke depan. Baik, Pak ya. Eh, Untuk pertama mungkin saya akan menanyakan mengenai eh, dalam memulai coaching. Sebelum itu ada indikator dan ketercapaian yang akan dicapai tentunya ya Pak. Eh, Nah, dalam melakukan coaching itu kita perlu memenuhi alur tirta, nanti apakah memenuhi atau tidak akan dilihat seperti itu Pak. Dan juga akan ada apakah Bapak menggunakan pertanyaan yang berbobot dalam memancing atau mendorong coach untuk menyampaikan permasalahannya. Terus juga bagaimana nanti coachnya merespon pertanyaan dari Bapak sebagai coach seperti itu. Juga nanti akan diamati mengenai prinsip-prinsip coaching itu sendiri ya Pak, yaitu kemitraan dan juga proses kreatif dan uh, mengembangkan potensi coach itu sendiri. Nah, baik, pertanyaan pertama yang mungkin akan saya tanyakan Pak, uh, kompetensi apa yang akan Bapak KDAD kembangkan sebagai coach pada coaching nanti? Silakan Pak. Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai tentang kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu adalah kompetensi yang pertama, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik, jadi ketiga kompetensi itu akan Pak adik-adik kembangkan ya, yaitu presence, juga mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Baik, Ya. dari ketiga kompetensi tadi Pak, eh, mana yang menjadi prioritas Pak KDAD sebagai coach dalam mengembangkan kompetensi Bapak pada coaching nanti? Baik, Bapak, yang menjadi kompetensi prioritasnya itu adalah kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan, Pak, dalam observasi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, jadi Pak Kadari berfokus pada dua kompetensi ya, ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, semoga nanti kompetensi itu bisa dikembangkan nanti pada saat coaching berlangsung ya Pak ya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak terkait dengan eh, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bapak sebagai coach pada proses coaching kali ini. Baik, Bapak, yang saya ingin coach hari ini adalah mendapatkan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah serta berkomitmen dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ditemui, Pak. Oke. Jadi Bapak akan berusaha untuk eh, memberikan apa dorongan supaya coaching menemukan solusinya dan berkomitmen dalam menjalankan rencana aksinya. Seperti itu ya Pak ya. Baik. Iya, Eh, Bapak. Terima kasih Pak adik-adik. Mungkin hanya itu Pak proses pra observasinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak adik-adik sebagai coach untuk melakukan coaching kepada Bu Nurmawati sebagai coaching. Baik, dipersilakan Pak Baik, adik-adik. Bapak Faris. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan melaksanakan observasi kepada kuncinya. Baik, selamat pagi, Bu Lumariati. Selamat pagi, Pak Kadek. Baik, Bu Lu, apa kabar Bu Lu hari ini? Baik, sangat baik, Pak Kadek. Terima kasih. Pak Kadek sendiri bagaimana kabarnya? Sehat?
Baik Bu, saya sehat Bu. Terima kasih sudah bertanya. Nah Bu Loh, saya dengar akan ada yang Ibu sampaikan pada pada pertemuan kita kali ini. Kira-kira permasalahan apa yang akan Ibu Loh sampaikan pada pertemuan hari ini Bu? Ya, betul Pak Kadek. Nah, ini ada sesuatu yang akan saya sampaikan terkait dengan rekan saya di sekolah, Pak Kadek. Baik Ibu, untuk memulai coaching hari ini, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari diskusi yang kita laksanakan hari ini Bu? Baik, Pak Kadek, yang ingin saya eh, capai dalam coaching kita hari ini itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini saya hadapi terkait bagaimana cara menggerakkan rekan-rekan di sekolah supaya dapat mengajar dengan berbagai metode, model yang lebih bervariatif dan tidak hanya metode ceramah saja, begitu Pak Kadek. Baik Ibu, jadi tujuan kita adalah berdiskusi mengenai upaya menggerakkan rekan-rekan Ibu di sekolah agar mengajarnya tidak dengan metode konvensional saja atau ceramah saja, namun juga menerapkan metode yang bervariatif. Seperti itu Bu ya maksudnya. Ya, betul Pak Kadek. Eh, yang saya ingin dapatkan dari diskusi kali ini adalah adanya perubahan begitu di sekolah dalam pembelajaran, Pak, sehingga tidak monoton seperti itu gitu. Oke Bu, jadi yang Ibu Loh dapatkan adalah adanya perubahan berarti Bu ya. Baik, kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu ingin capai Bu? Yang ingin saya capai itu adanya perubahan baik dari metode penyampaiannya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya dengan menerapkan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz atau sekedar menggunakan PowerPoint lah yang menarik untuk bisa seperti itu, Pak. Nah, supaya murid bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar begitu, Pak Kade. Baik, bagus sekali Bu ya. Ya dari yang Ibu sampaikan itu mengenai metode, model maupun media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal yang Ibu atau bernilai dari level 10 Bu ya, level maksimal 10. Apabila saat ini sekolah Ibu berada di level berapa sih Bu kira-kira sekolah Ibu Bu? Berapa ya? Sepertinya masih berada di level 5 atau 6 mungkin ya Pak Kadek. Karena di sekolah kan masih banyak yang menggunakan metode ceramah saja begitu. Baik Bu, mungkin bisa sampai level ke 8 Bu ya, karena untuk level ke 9 sangat susah sekali Bu. Untuk itu Ibu, bagaimana Ibu caranya untuk meningkatkan level selanjutnya Bu ketika nanti akan ada perubahan yang Ibu laksanakan? Mungkin yang bisa saya lakukan itu diantaranya dengan melakukan pendampingan dengan beberapa rekan guru lainnya, mungkin seperti dalam bentuk monitoring begitu Pak Kadek. Oh, baik, jadi Ibu akan melaksanakan monitoring atau pendampingan Bu ya. Kira-kira selain itu, ada lagi nggak Bu caranya yang Ibu akan terapkan supaya rekan-rekan Ibu lebih nyaman atau lebih mudah memahaminya Bu? Mungkin langkah lainnya saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah mungkin mengenai pelaksanaan pelatihan melalui komunitas belajar di sekolah maupun apa, komunitas mandiri begitu Pak Ade. Baik Bu, sangat luar biasa sekali usaha yang Ibu akan capai itu. Nah, dari beberapa upaya yang tadi Ibu sebutkan seperti pendampingan atau monitoring, kemudian pelatihan melalui komunitas belajar. Nah, untuk saat ini menurut Ibu yang lebih nyaman atau lebih cepat yang akan Ibu realisasikan itu yang mana Bu kira-kira? Sepertinya yang monitoring ya Pak Kadek ya karena pelatihan itu kan perlu persiapan yang lebih lama jadi agak lama jadinya ya mungkin saya akan memilih yang monitoring aja dulu. Oke Bu, berarti pelaksanaan monitoring Bu ya. Untuk pelaksanaan monitoring yang nanti Ibu akan lakukan itu kira-kira perlu dukungan atau support apa saja Bu kira-kira? Mungkin saya perlu support dari beberapa rekan yang ahli di bidang IT ya Pak Kade. Ya, bagus sekali Bu ya bisa berkolaborasi dengan rekan lainnya. Nah, kira-kira siapa saja Bu rekan-rekan yang akan Ibu ajak berkolaborasi nanti Bu?
Di sekolah mungkin saya akan ajak Pak Madeoka, kemudian ada Bu Wiryani juga Pak, karena keduanya sangat kreatif dan juga ahli di bidang IT. Mungkin mereka bisa membantu nanti rekan-rekan guru saya yang lainnya itu. Baik Ibu, kira-kira kapan waktu pelaksanaan mentoring yang akan Ibu laksanakan ini, Bu? Untuk waktu mungkin beberapa hari ke depan saya akan berkoordinasi dulu dengan Pak Madeoka dan juga Bu Wiryani sehingga bisa melaksanakan mentoring kepada rekan yang lain gitu. Oke, baik sekali Bu. Dari diskusi kita hari ini, apa saja yang Ibu dapatkan, Bu? Dari diskusi kali ini, saya mendapatkan solusi dalam melakukan perubahan melalui mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ahli dalam bidang IT supaya dapat mendampingi rekan-rekan yang lain yang agak kurang IT-nya, Pak Kade. Ya, Ibu. Jadi, berarti Ibu berkomitmen yang melakukan perubahan tersebut, Bu, ya? Iya, ya Pak. Saya berkomitmen berkolaborasi dalam melakukan perubahan di sekolah sehingga ke depannya lebih baik lagi, Pak Kadet. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga nanti ke depannya Ibu menjadi agen perubahan di sekolah Ibu. Ya, terima kasih Pak Kadek. Baik, luar biasa ya. Terima kasih Pak Kadadi yang sudah melakukan coaching terhadap Bu Niluh Mariati sebagai coachingnya. Oke, nah, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pasca observasi Pak dengan Pak Kadadi sebagai coach. Jadi, selamat siang Pak Kadadi. Selamat siang, Bapak Paris. Oke, bagaimana tadi coachingnya lancar Pak? Baik, Bapak. Setelah saya melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal sebagai pasca observasi tadi, Pak. Oke. Ya, ke saya akan yang menanyakan ya Pak ya. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan itu apa yang Bapak lakukan ya terkait indikator dan ketercapaian coaching Pak? Ya, Pak, dalam coaching saya sudah melakukan tadi alur cerita seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak. Sehingga Kuci lebih terbuka menceritakan permasalahan yang dialami, Pak. Oke, ya Pak ya, tadi terlihat sekali Bu Nilumarti sebagai coaching menceritakan mengenai permasalahan yang dialami di sekolahnya, sehingga Bapak sudah melakukan alur cerita. Oke, saya juga melihat bahwa prosesnya tadi sudah menggunakan alur cerita secara lengkap dan runtut ya, dan Bapak juga sudah berusaha menggali permasalahannya dengan menggunakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Serta Bapak juga mendengarkan coach secara aktif sehingga apa yang disampaikan oleh coach Bapak mampu meresponnya dengan baik. Oke, pertanyaan kedua, selain kompetensi-kompetensi yang Bapak sampaikan di awal observasi atau pra-observasi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Baik, Bapak, kompetensi yang ingin saya pahami lagi adalah dalam menerapkan proses Tirta supaya dapat menggunakan coaching dengan lebih efektif lagi, Pak. Oke. Jadi Bapak akan lebih berusaha untuk menerapkan alur tirta secara lebih baik lagi ya Pak, dan dikembangkan sehingga hasil coachingnya lebih efektif. Nah, seperti itu ya Pak ya? Ya, Pak. Oke, baik. Demikian proses pasca observasi Pak sudah terlaksana dan semoga nanti akan ada umpan balik sehingga kita melakukan proses coaching lebih baik lagi. Terima kasih Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Paris atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga kedepannya saya bisa maksimalkan terkait dengan observasi. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih Pak.